Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Dewan Juri beserta peserta lainnya, perkenalkan, nama saya Marita Rahayu, perwakilan dari SMPN 1 Waringin Kurung. Di sini saya akan bercerita tentang kisah buyut Nyai Mas Carik dari Waringin Kurung, Kabupaten Serang. Pada tahun 1490 Masehi di Kesultanan Pakuwati Cirebon, berdirilah sebuah kerajaan Islam pertama di Jawa Barat yang menjadi pusat penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran. Tentu saja pada masa itu kerajaan Islam Cirebon mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di bidang agama, politik, dan perdagangan yang terus berkembang, sehingga penyebaran agama di beberapa wilayah terus berkembang, terutama ekspansi ke wilayah Banten. Kisah ini menceritakan perjalanan putri dari kerajaan keraton yang bernama Nyai Mas Carik, yang mengemban tugas mulia dari sang ayah, yaitu Syekh Nurullah atau Sultan Hud, untuk mengembara ke daerah kulon guna menciarkan ajaran agama Islam, didampingi oleh patih yang bernama Muhammad Idris. Ada pula perbekalan yang mereka bawa, yaitu berupa Al-Quran dan batu nisan. Perjalanan Nyai dan patih menuju daerah kulon pada saat itu dengan mengendarai seekor ikan talang yang sangat besar. Sesampainya tiba di pelabuhan Karanghantu, Kabupaten Serang, mereka segera berjalan ke arah selatan. Tepat pada waktu subuh, mereka tiba di suatu wilayah atau daerah yang pada masa itu belum mempunyai nama. Lalu beliau pun menobatkan tempat itu sebagai Kampung Kesubuhan. Tanpa menunggu waktu lama lagi, Nyai pun segera melaksanakan salat 2 rakaat salat subuh serta memanjatkan doa dan melantunkan kalam Allah. Wujud dan baqa muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat qudrat iradah ilmu hayat sama bashar kalam qadiran muridan aliman hayat syari'an basyirat mutaqalimah. Mendengar lantunan kalam ilahi yang sangat merdu dari suara Nyai Mas Carik, para penduduk setempat pun segera mencari tahu asal-usul sumber suara tersebut. Dan benar saja Nyai Mas Carik sedang melantunkan kalam ilahi, sehingga banyak penduduk dusun yang bertanya-tanya kepada Nyai Mas Carik tentang adanya Tuhan dan masalah keislaman. Nyai Mas Carik dengan sabar menjelaskan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, dengan ajaran Islam, sehingga para penduduk dusun pun penasaran dan ingin mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nyai Mas, sekaligus mengikuti ajaran agama Islam. Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang mengikuti jejak Nyai Mas dengan tatanan kehidupan yang baru. Namun, akan tetapi, tidak semua masyarakat dapat menerima keberadaannya. Ada sebagian masyarakat yang malah menolak keberadaannya, sehingga terjadilah fitnah yang malah dilakukan oleh sebagian masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan di daerah setempat. Sejak Nyai dan beserta rombongan tiba di desa itu, marak terjadi kekerasan dan keributan. Hinaan demi hinaan yang dilontarkan sudah lumrah untuk dibicarakan, sehingga kehancuran yang semakin tak terkendali membuat hatinya sedih dan pilu.
Hari-hari Nyai diliputi oleh rasa gelisah yang tak akan ada habisnya. Nyai memikirkan orang-orang pengikutnya. Di sisi lain juga, Nyai harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk dilakukan, dan itu harus adil. Hingga sang suami pun memberikan dukungan kepada Nyai Mas Sarik atas keputusan-keputusan yang akan diambil Nyai Mas Sarik. Hingga disepakatilah sebuah perjanjian di atas bumi Gudang Batu oleh Ki Ento Lawang Gede dan Ki Akar Lawang Setan. Pertempuranlah satu jalan untuk melancarkan dakwah yang akan diterapkannya. Keesokan harinya, Nyai Dampati pun segera memulai tugasnya. Dalam perjalanan dakwahnya, tidak sedikit orang yang melontarkan makian dan hinaan. Bahkan ada yang ingin membunuh Nyai Mas Sarik. Mereka yang membenci Nyai Mas Sarik berusaha mengusir Nyai Mas dan rombongan-rombongan lainnya. Sedangkan orang-orang yang mendukung Nyai Mas Sarik tidak menerima hal itu. Sehingga terjadilah perdebatan yang sangat sengit. Nyai Mas harus pergi dari desa ini. Lalu disepakatilah sebuah perjanjian, yaitu bila Nyai Mas Sarik kalah, Nyai Mas Sarik harus pergi dari daerah Gudang Batu. Sedangkan jika orang yang membenci Nyai Mas Sarik kalah, mereka harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nyai Mas Sarik dan tidak menimbulkan keributan lagi. Akhirnya pertarungan pun dimulai dengan sengit. Mereka menyalurkan ilmu-ilmu mereka. Pukulan demi pukulan dilakukan. Dan pada akhirnya kubu Nyai Mas Sariklah yang memenangkan kemenangan. Nyai Mas Sarik menang dan ajaran yang dibawa oleh Nyai Mas Sarik kembali berkembang pesat hingga Nyai Mas Sarik wafat dan dikuburkan di Susdun Kaputren yang dikenal sebagai Kaputren Mukbaroh makam Nyai Mas Sarik. Demikian cerita yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita tadi, bahwa kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta agar kita dapat mendapat ampunan segala dosa. Dan jangan lupa juga salam literasi, karena membaca adalah sebuah gudang ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.